Halo adik-adik, apa kabarnya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami masih boleh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti, dan firman-Mu itu dapat menjadi tongkat dan pandu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Selamat hari Minggu buat kita semua. Masih bersuka cita? Masih bersemangat? Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam surat Apostel Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan akan kami bacakan untuk kita semua. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling memberikan dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Ya, perintah Tuhan dalam khotbah, dalam renungan, melalui teks yang kita baca tadi, Tuhan mengajarkan kita, Tuhan mau mengajak kita dan mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya untuk hidup di dalam kasih. Mengasihi berarti melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Mengasihi berarti melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, yang menyenangkan hati, yang menolong membantu persoalan orang lain, yang care dan peduli kepada orang lain. Bukan dengan pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang membuat orang bersedih, membuat orang menangis. Itu bukan mengasihi. Tapi mengasihi adalah bagaimana kita diajak untuk membuat orang semua tertawa, bahagia, dan mengucap syukur dalam perjalanan hidup. Panggilan anak-anak Kristen, anak-anak yang percaya kepada Kristus adalah untuk mengasihi. Karena apa? Karena dalam gambar ini dituliskan, kasihlah yang membedakan kita dari dunia. Kalau ditanya apa bedanya orang-orang ataupun anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus dengan orang-orang yang belum dan tidak percaya kepada Kristus, adalah dengan mengasihi. Nah, dalam teks kita ini, mengasihi itu dikatakan jangan pura-pura. Emangnya bagaimana bang? Kasih yang pura-pura. Bagaimana sih bang kasih yang pura-pura itu? Adik-adik, kasih yang pura-pura itu adalah kalau kita mengatakan aku mengasihi ibu, tetapi kita tidak pernah membantu ibu, dan kita melawan ibu, dan kita melawan orang tua, maka kasih yang kita katakan aku mengasihi orang tua itu adalah kasih yang pura-pura. Kasih yang berikutnya adalah kasih yang pura-pura itu adalah seumpamanya kita diajak, kita diperintahkan. Oke anak-anakku, kalau siapa yang mau memberi, siapa yang rajin membantu orang lain akan diberi hadiah. Siapa nanti yang rajin belajar, siapa nanti yang dapat juara akan diberi hadiah. Jikalau kita mengasihi hanya ingin mendapatkan hadiah, jika kita mengasihi hanya ingin dapatkan pujian,
Jika kita hanya ingin mengasihi supaya kita dipandang baik oleh orang lain, itu juga adalah kasih yang pura-pura. Kasih yang sesungguhnya adalah dia selalu mengasihi walaupun tidak diberikan hadiah. Mengasihi orang tua, dia tetap rajin belajar, dia akan berusaha untuk mendapatkan juara dan nilai yang baik walaupun orang tua tidak menjanjikan hadiah yang diberikan. Itulah kasih yang sungguh-sungguh. Walaupun orang tidak mengasihi kita, walaupun orang tidak berbuat baik kepada kita, tetapi kita berbuat baik kepada orang. Walaupun teman kita contohnya, hari ini kita kasih uang jajan, hari ini kita belikan dia jajanan, kita belikan dia makanan, dan besok dia tidak membelikan kita. Ketika kita marah, ketika kita kecewa, berarti kasih kita pura-pura. Tapi anak Tuhan, walaupun dia tidak pernah memberikan kita, walaupun dia tidak pernah membantu kita, ketika kita memiliki segala sesuatu, ketika kita memiliki yang lebih dalam hidup ini, kita akan tetap mau membantu dan memberi kepada semua orang, kepada orang yang membutuhkan. Nah, yang berikutnya, perintah yang dikatakan pada hari ini adalah kita harus mengasihi dengan sukacita. Mengasihi dengan sukacita berarti kita mengasihi itu tanpa iming-iming, kita mengasihi itu tanpa hadiah, kita mengasihi itu walaupun tidak dikasihi, kita tetap mau menolong dan membantu orang lain. Misalnya apa? Ini akan kasih gambarnya. Anak-anak Tuhan akan tetap bersukacita yang mengasihi, dia akan menolong orang yang membutuhkan bantuan, walaupun kadang dia tidak kita kenal, walaupun kadang dia bukan saudara kita, maka kita tetap bersedia menolong dia seperti kawan-kawan kita ini. Maka disinilah kita yang bersukacita dalam mengerjakan kasih. Kalau hanya kita mengasihi orang yang kita kenal, mengasihi orang yang baik kepada kita saja, itu bukan kasih. Tapi kasih yang bersukacita adalah kasih yang semua orang. Kasih yang kepada semua orang, kepada orang yang tidak baik kepada kita pun, kepada orang yang tidak kenal pun, ketika kita tahu dia perlu bantuan, maka kita wajib mengasihi dia. Karena inilah perintah Tuhan, karena inilah yang diajarkan oleh Tuhan, supaya kita mengasihi, supaya kita membantu sebagai bukti orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Sehingga renungan kita kali ini mengajak adik-adik semuanya untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sehingga ke depan ini, mulai besok dan hari-hari selanjutnya, adik-adik semua, kita semua, kalau ada pun orang yang jahat kepada kita, kalau ada pun orang yang tidak baik kepada kita, mari kita melawan dia dengan kebaikan. Bukan balik memukul dia ketika dia memukul kita, bukan balik memaki dia ketika dia memaki kita, tapi mari kita membalasnya dengan kebaikan. Mari kita balas dengan senyuman. Karena perintah Tuhan juga mengatakan tadi, tandanya kita mengasihi harus selalu memiliki kerinduan untuk memberikan hormat terlebih dahulu kepada orang lain. Memberikan senyuman dahulu kepada orang lain. Tidak usah bayangkan adik-adik kita mengasihi itu dengan memberi uang saja atau memberi bantuan saja. Tetapi ketika kita mampu tersenyum kepada orang, kita mampu tersenyum kepada orang lain, kita mampu memberikan hormat dan menghormatinya, maka itu juga sudah masuk dalam mengasihi. Sehingga mari adik-adik semua kita berkomitmen untuk mengasihi, untuk memberikan hormat kepada semua orang, memberikan senyuman, memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan kakak, abang mau kita semua adik-adik, mari komitmen bahwasanya kasih kita jangan kasih yang pura-pura. Kasih kita jangan karena supaya kita dikasihi. Kasih kita jangan supaya kita dihormati. Kasih kita adalah tetap mengasihi walaupun kita tidak mendapatkan kasih dari orang lain.
tetap mengampuni, tetap memaafkan, dan tetap tersenyum kepada orang yang mungkin saja juga jahat kepada kita. Dan mari dimulai dari rumah. Kalau kita mengasihi orang tua, tandanya kita mengasihi orang tua, maka kita harus membantu orang tua. Tanda kita mengasihi abang, tanda kita mengasihi kakak, mengasihi adik, mari kita hormat dan juga menghormati kakak dan adik. Mari kita semua hidup dalam kasih sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengasihi. Dan biarlah Tuhan melalui renungan ini kami memohon kepadamu untuk menguatkan kami, memampukan kami untuk selalu hidup di dalam kasih, untuk selalu menghormati, tersenyum, dan juga saling menyapa antara satu dengan yang lain, saling membantu antara satu dengan yang lain. Bukan karena dia baik kepada kami, tetapi walaupun dia tidak baik kepada kami, mampukan kami untuk tetap selalu mampu mengasihi dan mengampuni, dan juga tersenyum dan juga menghormati kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dan juga kami ingin mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan persembahan yang kami kumpulkan juga Engkau berkati, agar persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan juga Tuhan kami dalam kehidupan kami selanjutnya, Tuhanlah yang tuntun serta dan lindungi kami dan keluarga adik-adik kami semuanya, orang tua dalam setiap pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Mari Tuhan yang berkati. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Marilah adik-adik kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani hanami haganu, Karsada urnami aseto rangganu, senggoi dalam nami salakan atorsa, dokham hasoman nami torang adi huja. Amin. Hidup niluhur ni Tuhan ta Yesus Kristus, bakon holong niati ni bata Bapa, apa parsoran ni tondui napasing, nama kasomani hita haganupan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Amin.